Ya, selamat malam untuk kelas TIS 17-2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di mata kuliah keamanan jaringan komputer. Pada kesempatan malam hari ini, seperti janji saya minggu yang lalu, bahwa untuk pertemuan kita berikutnya yaitu melanjutkan lagi berkaitan dengan keamanan web. Ada beberapa informasi bahwa ternyata web yang kita gunakan selama ini ada banyak ancaman yang akan nanti kita bisa temukan atau yang kita hadapi, dan sebagian besar kesalahan yang kita lakukan itu karena kita tidak mengetahui bahwa web yang kita gunakan ada beberapa hal yang seharusnya atau semestinya kita lakukan sebelumnya, supaya kita ketika menggunakan web, resiko-resiko dari ancaman itu tadi dapat kita hindarkan. Nah, sebenarnya beberapa mungkin sudah pernah kita coba atau sudah kita lakukan, tetapi itu belum cukup karena yang namanya keamanan harus kita ikuti perkembangannya, mengingat dari ancaman itu juga selalu akan berubah atau berganti-ganti menyesuaikan dengan teknologi yang berkembang pada saat ini. Sehingga tidak ada salahnya kemudian kalaupun kemudian kita menggunakan media web itu untuk pekerjaan kita sehari-hari, khususnya untuk mendapatkan banyak informasi maupun kita kemudian untuk hal-hal yang nantinya akan kita gunakan untuk pekerjaan kita, misal kita wajib untuk mengerti atau memahami bahwa ancaman keamanan web itu akan selalu ada, tidak hanya kemarin, saat ini, besok juga masih akan ada muncul ancaman meskipun kita sudah melakukan pengamanan seperti yang sudah pernah kita lakukan. Nah, untuk materi ya, kita bisa lihat di Classroom seperti biasa. Di sana sudah saya berikan, ada bahannya sudah saya kopikan. Jadi nanti silakan bisa dibaca atau mungkin nanti dicetak untuk referensi ya. Jadi bisa untuk pembanding atau nanti untuk nantinya pustaka digital. Oke, jadi untuk ancaman keamanan web, materi akan langsung saya sampaikan saja. Terus untuk mengingatkan yang belum masuk ke Siakat untuk mengikuti perkuliahan daring ini, silakan untuk masuk ke Siakat dulu supaya nanti kehadirannya tercatat di sistem ya. Dan juga jangan lupa di situ ikut berkomentar ya mengenai kehadirannya, baik itu di komennya Siakat maupun nanti di chat YouTube-nya, untuk bukti bahwa sudah pernah atau mengikuti perkuliahan daring pada kesempatan malam hari ini. Oke, langsung saja saya sampaikan materi perkuliahannya mengenai ancaman keamanan web pada bagian yang kedua. Keamanan web bagian yang kedua, melanjutkan yang kemarin, keamanan web pada pertemuan sebelumnya, yaitu bagian yang pertama. Istilah web. Yang pertama, web mempresentasikan informasi dalam bentuk teks, gambar, suara, dan lain-lain dalam bentuk hypertext dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut browser.
Sedangkan web browser, program atau aplikasi yang digunakan untuk membuka halaman web. Web server, perangkat lunak server yang berfungsi menerima permintaan HTTP maupun HTTPS dari klien dan mengirimkan hasilnya dalam bentuk halaman web atau dokumen HTML. Cookies. Cookies merupakan sarana penyimpan informasi yang dibuat oleh suatu website untuk menyimpan informasi tentang user yang mengunjungi situs yang bersangkutan. Informasi sensitif dan pribadi merupakan perhatian dari sisi keamanan. Cookies merupakan file ASCII yang dikirimkan server ke klien. Lalu klien menyimpannya di sistem lokal. Ketika request baru dikirimkan, server dapat meminta browser untuk mencek apakah ada cookies. Jika ada, web server dapat meminta web browser untuk mengirimkan cookie ke web server. Jadi cookies ini bisa berasal dari manapun. Masih tentang cookies, isi cookies dikendalikan oleh web server dan bisa mengandung informasi mengenai kebiasaan kita ketika mengakses internet. Informasi yang diperoleh web server berasal dari web browser. Diperoleh ketika user mengisi form yang mengharuskan memasukkan nama dan email address. Informasi ini dapat disimpan di cookie hanya untuk keperluan di masa datang. Informasi yang paling sering disimpan di cookies adalah satu, mengenai session ID. Digunakan untuk memaintain state atau membawa informasi otorisasi antar request yang dilakukan web browser. Waktu dan tanggal dikeluarkannya cookie. Informasi yang lain, waktu dan tanggal kadaluarsa dari cookies. Digunakan oleh website juga untuk menentukan pengabaian cookies yang lama. IP address dari browser. Dapat dianggap juga sebagai uji tambahan terhadap autentikasi request. Jadi melihat dari apa yang dikerjakan oleh cookies yang sebelumnya sangat dibutuhkan oleh web browser untuk kemudian pengguna bisa merasa nyaman ketika menggunakan browser, karena di dalamnya mengandung ada beberapa informasi yang seharusnya dilindungi,
maka ini berpotensi menjadi sebuah ancaman cookies ini. Cage. Bila mengakses suatu website, browser yang digunakan bisa jadi menyimpan halaman web dan gambar di dalam cache. Web browser melakukan ini untuk kenyamanan user dengan cara mempercepat akses kepada suatu halaman web. Ini bisa jadi merupakan masalah keamanan, karena bila workstation berhasil ditembus, penyerang dapat mempelajari kegiatan browsing yang dilakukan user. Web browser juga menyimpan sejarah situs yang pernah Anda kunjungi. Sekarang alasannya, mengapa keamanan web dipelajari? Yang pertama, kegunaan web tidak hanya untuk browsing, tetapi juga untuk melayani end user melalui antarmuka browser. Komponen web menggunakan berbagai protokol dan layanan untuk memberikan konten yang diinginkan end user. Alasan berikutnya, mengapa keamanan web perlu kita pelajari? Banyak pemilik website tidak memperhatikan keamanan website karena menganggap bahwa perusahaan mereka masih kecil dan tidak mungkin ada hacker yang mau melirik. Hacker menggunakan tool atau software otomatis untuk menemukan situs yang memiliki kriteria kelemahan tertentu. Ini menjadi catatan kita. Jadi ketika kita mengunjungi website, suatu website ya, halaman web gitu ya, dan kita melakukan transaksi di sana, salah satunya menggunakan info data pribadi, karena memang ada permintaan dari web tersebut untuk kemudian kita bisa gunakan untuk bertransaksi di sana. Sedangkan pemilik websitenya tidak pernah memperhatikan keamanan karena merasa bahwa website mereka kecil, tidak banyak yang nanti akan mengakses. Nah, ini sangat berbahaya sekali ketika kita berinteraksi ke sana. Berikutnya, mengapa wajib diamankan? Website menjadi brand atau pintu depan. Bahkan sebagian merupakan wadah atau media yang pertama kali menghubungkan perusahaan dengan customer. Semakin besar interaksi customer dengan website, makin tinggi kebutuhan keamanan untuk website tersebut. Ya, jadi ketika website kita ciptakan, website ini akan menjadi jalan masuknya, akan menjadi identitas
pengenal kepada customernya. Ketika website kita memiliki traffic yang tinggi, dengan adanya banyak pengunjung ke website kita, maka semakin tinggi pula keamanan yang harus kita lakukan. Mengapa wajib diamankan? Yang lain, serangan hacker berdampak buruk pada relasi bisnis, baik itu bisnis to bisnis maupun bisnis to consumer. Hacker dapat menyisipkan malware yang bekerja mengambil data customer. Nah, ini catatan yang lain juga. Ketika website kita sudah banyak pengunjungnya, bahkan itu sudah menjadi relasi bisnis, serangan yang namanya hacker ini mampu kemudian menyisipkan malware, yang mana apa yang kita lakukan dengan relasi bisnis kita itu dapat dipantau, diambil informasinya. Nah, sekarang dari sudut pandang sistem, mengapa wajib diamankan? Yang pertama, mengamankan server yang memberikan konten kepada user melalui web. Yang kedua, mengamankan transportasi informasi antara user dan server melalui web. Yang ketiga, mengamankan komputer user dari serangan melalui koneksi web. Jadi, pengamanannya tidak sekedar hanya di servernya, tetapi di lalu lintas jaringan datanya dan juga user. Ini kalau kita melihat dari sudut pandang sistem, mengapa wajib kita amankan? Melihat potensi-potensi bahaya yang kita lihat sebelumnya tadi. Sekarang kita perhatikan mengenai sistem kerja dari web. Yang pertama, user mengakses website berupa URL melalui web browser. Media yang digunakan untuk menuju URL yang diakses. Web browser mengirimkan permintaan berupa HTTP request kepada web server melalui layar TCP/IP. Selanjutnya, web server memberikan web file yang di-request jika ada melalui HTTP respon melalui layar TCP/IP. Selanjutnya, sistem kerja web browser menerima web file dan kemudian dikirimkan kepada user berupa display. Jadi, urutan sistem kerja dari web, ketika user menuliskan URL di web browser atau hal ini sebagai klien, maka ada request HTTP.
yang diterima oleh server, kemudian server mengolahnya untuk menampilkan informasi yang dibutuhkan melalui HTTP request tadi. Dan ini bisa terjadi hubungan ini karena lewat TCP/IP, server memberikan respon kepada klien berupa tampilan dari URL yang dia inginkan. Ini sistem kerja dari web. Sekarang macam dari web server. Yang pertama, IIS, dalam hal ini web server untuk HTML dan ASP. Biasanya dipakai di operating system Windows. Berikutnya ada Apache Web Server. Web server untuk HTML, PHP, ASP, CSP, DSP. Bisa jalan di Windows maupun di Linux. Nah, sekarang kita bandingkan dengan sistem kerja dari web server. Pada dasarnya, tugas web server yang pertama menerima permintaan request dari klien. Selanjutnya mengirimkan apa yang diminta oleh klien atau respon. Ini nomornya keliru ya. Harusnya 2 ada di sini, 3 di sini. Jadi, urutan dari sistem kerja web server, yang pertama, klien atau hal ini user meminta suatu halaman ke server untuk ditampilkan di komputer klien. Misalnya, dengan mengetikkan suatu alamat atau URL di browser. Misal kita tuliskan http /www.google.com. Yang kedua, melalui protokol HTTP, dicarilah komputer bernama www.google.com. Yang ketiga, jika ditemukan maka seolah-olah terjadi permintaan atau request. Hey Google, ada klien yang minta halaman ini. Ada di mana halamannya? Inilah yang disebut request. Selanjutnya, dari sisi server, web server mendapat permintaan halaman untuk Google dari klien. Server hanya akan mencari halaman sesuai permintaan. Kemudian, jika ditemukan, maka halaman yang diminta akan dikirimkan ke klien. Jika tidak ditemukan, maka server akan memberi pesan "404 page not found".
yang artinya halaman tidak ditemukan. Selanjutnya, penanganan ancaman pada web. Pertama, mencegah user yang tidak sah untuk mengakses data sensitif. Hal ini bisa dilakukan menggunakan autentikasi, mengidentifikasi user untuk menentukan apakah mereka adalah orang yang berwenang. Berikutnya, akses kontrol, mengidentifikasi sumber daya yang membutuhkan perlindungan dan siapa saja yang memiliki akses kepada mereka. Penanganan ancaman pada web yang lain, mencegah penyerang mencuri data selama transmisi. Bisa dilakukan dengan enkripsi atau biasanya dengan Secure Socket Layer atau SSL. Penanganan ancaman pada web yang lain, mengumpulkan informasi user ID dari end user atau ketika user melakukan login. Biasanya melalui dialog antar muka di browser. Informasi user ID biasanya mengacu pada username dan password. Berikutnya, penanganan ancaman pada web, memindahkan informasi user ID ke server web. Tidak aman dalam hal ini yang HTTP maupun yang aman HTTPS, HTTP yang melalui SSL. Selanjutnya, penanganan ancaman web pada web, verifikasi ID dan password. Realm menyimpan username, password, dan lain-lain, dapat diatur dengan cara LDAP, RDMS, dan lain-lain. Validasinya, cek di server web jika user ID dan password match atau cocok dengan yang ada di Realm. Selanjutnya, menjaga autentikasi user sebelumnya untuk operasi HTTP selanjutnya. Secure Socket Layer atau SSL. Sebelumnya sudah ya, tapi ini kita coba ulang lagi. Protokol yang dikembangkan pada tahun 96 oleh Netscape untuk keamanan transmisi dokumen web pribadi melalui internet. Menggunakan kunci pribadi dan publik untuk mengenkripsi data yang dikirim melalui koneksi SSL.
Dengan konvensi URL yang membutuhkan koneksi SSL dimulai dengan HTTPS bukan HTTP. SSL diperlukan ketika ada proses login atau sign in untuk melindungi nama pengguna dan password. Mentransmisikan data yang sensitif secara online, seperti informasi kartu kredit dan lain-lain. Seseorang yang memerlukan privasi dan persyaratan keamanan, SSL nantinya akan bisa atau sangat diperlukan. Umum ya ini, ketika kita menggunakan browser selalu melakukan kegiatan ini, yaitu ada kegiatan login atau sign in, maupun kemudian kita bertransaksi online, berbelanja menggunakan kartu kredit, ataupun kemudian kita ingin atau meminta perlindungan berkaitan dengan hal-hal yang bersifat privasi dan keamanan. Menggunakan SSL Certificate. Untuk mengaktifkan koneksi SSL, server membutuhkan sertifikat SSL yang ditangani oleh Certificate Authority atau CA. CA memverifikasi ID dari pemilik sertifikat ketika sertifikat SSL dikeluarkan. Setiap sertifikat SSL berisi informasi yang unik dan otentik tentang pemilik sertifikat, ID, lokasi, kunci publik, dan tanda tangan dari CA. Jadi sertifikat ini sebagai pengenal. Sertifikat ini bisa juga sebagai passport. Sebagai ID yang nanti akan dicek. Keaslian ID ini ada badan khusus yang ditunjuk, yaitu Certificate Authority atau CA. Dengan menggunakan SSL Certificate ini menegaskan bahwa Anda benar-benar user yang sah. Jadi pengguna atau ID yang menggunakan SSL Certificate menjadi penegas bahwa user ini yang sah atau dikenali. Dengan menggunakan sertifikat SSL memungkinkan enkripsi informasi selama transaksi online dengan cara menggunakan crypto system hybrid. Jadi perlindungan
data-data pribadi dengan cara dienkripsi menggunakan kunci publik dan kunci private. Cara kerja dari SSL. Web browser sebagai klien dan web server ketika kita ingin meminta atau merequest tentang halaman URL yang kita inginkan. Browser terhubung ke SSL pada server web dan terjadi pertukaran pesan dari browser dan server dengan kunci tukar atau algoritma enkripsi dan lain-lain. Selanjutnya, web server mengirimkan kembali sertifikat SSL tersebut. Web browser memutuskan jika ingin mempercayai web server SSL atau mempercayai di sini SSL certificate. Ini yang nanti akan dikerjakan oleh SSL. Web browser dan web server mengkalkulasi kunci dengan metode yang telah disepakati. Web browser dan web server menegosiasikan cipher enkripsi. Web browser dan web server bertukar informasi yang dienkripsi dengan kunci dan algoritma enkripsi yang disepakati. Verifikasi CA Certificate. Web browser membutuhkan sertifikat utama CA yang mengeluarkan sertifikat SSL ke web server untuk memverifikasi apakah server web terpercaya. Jika browser tidak memiliki atau mempercayai sertifikat utama CA, kebanyakan browser web akan memberikan peringatan seperti di bawah ini. Pesannya kurang lebihnya seperti ini. There is a problem with this website security certificate. Artinya, web browser tidak mempercayai atau tidak menemukan sertifikat yang diberikan oleh CA. Sehingga terjadi permasalahan. Sehingga browser tidak bisa menampilkan informasi dari URL tersebut karena dianggap ini nanti bermasalah. Sehingga ketika kita nantinya melanjutkan untuk tetap membuka website tersebut, akan ada bahaya atau resiko yang nantinya kita akan temukan. Kalimat yang muncul di bawah ini sebagai bukti bahwa ketika kita lanjutkan, ini tidak direkomendasikan oleh browser karena browser dari awal sudah mengetahui bahwa informasi yang kita butuhkan itu tidak terpercaya.
disarankan untuk menutup saja informasi yang kita inginkan itu atau membatalkan. Tipe dari aplikasi keamanan web. Ada dua jenis aplikasi keamanan web. Yang pertama, keamanan deklaratif, yaitu keamanan secara otomatis ditangani oleh sistem. Hanya perlu melakukan konfigurasi, yaitu menggunakan file web.xml. Aplikasi keamanan yang kedua, yaitu keamanan pada programnya. Semua keamanan, baik autentikasi, akses kontrol, dan juga yang lain-lain, dilakukan oleh program yang dibuat oleh user. Keamanan deklaratif. Keamanan secara otomatis ditangani oleh sistem, hanya perlu melakukan konfigurasi pada file web.xml. Yang pertama, untuk mencegah akses yang tidak sah. Menggunakan aplikasi web diplom descriptor untuk menyatakan bahwa URL tertentu membutuhkan perlindungan. Server secara otomatis meminta user untuk memasukkan username dan password, melakukan verifikasi, dan melacak user yang telah dikonfirmasi sebelumnya. Keamanan deklaratif yang kedua, untuk melindungi data yang dikirimkan melalui jaringan. Menggunakan file web.xml untuk mengkonfigurasi URL supaya hanya bisa diakses dengan SSL. Jika user mencoba mengakses URL yang dilindungi melalui HTTP biasa, server secara otomatis mengarahkan mereka ke HTTPS atau yang memiliki SSL yang sesuai. Keamanan pada aplikasi web yang kedua yaitu keamanan program. Semua keamanan baik autentikasi, akses kontrol, dan lain-lain dilakukan oleh program yang dibuat oleh user. Yang pertama, untuk mencegah akses yang tidak sah. Mengautentikasi user atau memverifikasi bahwa user telah dikonfirmasi sebelumnya. Untuk melindungi data yang dikirimkan melalui jaringan. SSL adalah metode umum untuk melindungi data pada jaringan. Hanya perlu mengarahkan permintaan ke HTTPS URL secara eksplisit dalam program. Rekomendasi umum ketika kita menggunakan web ya, selalu mengupdate web browser menggunakan patch terbaru. Hati-hati ketika merubah konfigurasi browser. Jangan membuat konfigurasi yang mendukung script dan makros. Jangan langsung menjalankan program yang Anda download dari internet. Ini sering ya kita lakukan karena merasa bahwa file yang kita download itu baik ya, bagus,
sehingga pengennya kita langsung gunakan ini. Browsing situs-situs yang aman. Konfigurasi homepage harus hati-hati. Jangan mempercayai setiap link. Periksa dulu arah tujuan link itu. Jangan selalu mengikuti link yang diberitahukan lewat email. Jangan browsing dari sistem yang mengandung data sensitif. Menggunakan secure proxy, menyamarkan ya. Lindungi informasi Anda. Kalau bisa jangan gunakan informasi pribadi pada web. Gunakan strong encryption. Pilih yang 128 bit atau 128 bit encryption. Butuh ratusan tahun untuk membuka. Gunakan browser yang jarang digunakan. Nah, ini sering ya kita menggunakan browser yang umum karena browser itu sudah banyak diketahui kelemahannya, otomatis ini berpotensi juga. Makanya disarankan atau rekomendasinya gunakan browser yang jarang digunakan. Minimalkan penggunaan plugins. Minimalkan juga penggunaan cookies. Perhatikan cara penanganan dan lokasi penyimpanan temporary files. Nah, itu tadi materi keamanan web bagian yang kedua, di mana kita lihat tadi bahwa usaha untuk keamanan web itu beberapa sudah banyak ditawarkan oleh beberapa programmer atau pembuat aplikasi. Bisa kita lakukan dengan cara bekerja sama dengan pihak lain ya, khususnya dalam hal ini menggunakan sertifikat digital agar ID yang kita miliki atau ID orang lain dapat dipercaya. Dan juga yang lain-lain yang usaha-usaha untuk keamanan yang mungkin tidak pernah terpikirkan sebelumnya, mungkin bisa sekali-kali atau kita coba untuk membantu keamanan web yang kita pakai. Ya, untuk semua mahasiswa yang pada kesempatan malam hari ini telah mengikuti perkuliahan daring ini sampai usai dan juga ikut berkomentar baik itu di Syakat maupun di chat YouTube, saya ucapkan terima kasih sekali lagi ya. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini ada manfaatnya. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, jaga diri keluarga dan lingkungan. Semoga kita dapat bertemu kembali di kesempatan yang lebih baik. Amin. Terima kasih sekali lagi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.